Salam sehat dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita pasti ingin dan bahkan akan berusaha menjadi orang yang sukses. Untuk menjadi orang yang sukses tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Kata pepatah, tak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi harus punya daya juang yang tinggi, serta dengan proses yang cukup lama dan menguras banyak waktu, pikiran, dan tenaga. Selain itu, kita juga harus melalui tahap demi tahap yang menguji kesabaran, bahkan spirit untuk bangun kala kegagalan melanda. Saat kesuksesan itu kita capai, tentunya kita tak berhenti sebatas itu saja. Kita akan tertantang dan ingin menggapai impian atau capaian yang lebih baik lagi. Nah, dari hasil tersebut kita pasti mendapat pujian dari berbagai pihak, seperti keluarga, orang-orang sekitar, dan handai tolan. Dari kerja keras itu juga kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memenuhi kebutuhan pokok, membayar kontrakan rumah, membeli tanah di sana sini, berinvestasi, membangun rumah, membeli sepeda motor atau mobil, biaya pendidikan anak-anak cukup, liburan kemana saja bisa, dan lain sebagainya sesuai kehendak kita. Dari segala kelimpahan berkat itu, kadang kita lupa, bahkan menjadi jauh dari suatu relasi persekutuan yang baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan gereja atau perkumpulan lainnya yang seharusnya kita turut hadir di dalamnya. Oleh berbagai hal dan kendala yang menurut kita itu kendala, menjadikan kita tidak memprioritaskan relasi dengan keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, dan terlebih bagi gereja. Begini contohnya yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Saya yakin kita semua memiliki profesi yang tidak sama. Ada yang bekerja sebagai karyawan, guru, hakim, supir, petani, pedagang, pelajar, perawat, dan lain sebagainya. Oleh aktivitas dari profesi itu, tentunya banyak menguras tenaga, pikiran, sehingga penatlah tubuh dan pikiran yang mengharuskan kita mengambil waktu untuk menetralisirnya lewat liburan. Pertanyaannya, kapan waktu liburan yang tepat untuk kita? Khususnya waktu liburan sebagai umat Katolik. Tentunya juga tak jarang kita memilih waktu liburan pada hari Minggu. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan atau memenuhi kebutuhan rohani kurang seimbang. Dalam nats Injil Lukas ini, kita diajak untuk semakin bijak dan pandai menyeimbangkan antara memenuhi hidup jasmani dan rohani. Perumpamaan orang kaya dalam konteks ini hanya memikirkan bagaimana agar hartanya yang banyak itu dapat ditimbun sehingga ia tidak berkekurangan dan bisa untuk menikmati tanpa harus bekerja lagi, terlebih bekal hari tua. Perumpamaan ini tentunya terjadi dalam hidup kita. Kita berusaha menabung, ikut asuransi, berinvestasi agar pundi-pundi keuangan
dan tabungan kita aman dan makin bertambah. Dari laba investasi tersebut, kita bisa gunakan kapan kita mau. Yesus bukannya benci bagi orang yang suka menabung, tetapi Yesus tidak mau kita menjadi orang yang menghambakan harta, yang membuat kita lupa akan tanggung jawab sebagai anak-anak Allah, yakni senantiasa membagi waktu untuk berkomunikasi dengannya, serta menjadikannya kepunyaan kita menjadi kepunyaan orang lain yang membutuhkan. Contohnya, memberi bantuan bagi orang lain yang membutuhkan, menderma, bukannya menumpukan untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada situasi pandemi COVID-19 ini, kita diajak Tuhan menjadi duta kasih bagi orang sekitar kita, serta menjadi penderma lewat sikap peduli bagi kesehatan, di mana kita harus mementingkan kesehatan bersama dibandingkan kesenangan pribadi atau golongan. Situasi saat ini juga membuat sebagian orang enggan untuk bekerja mengumpulkan kekayaan rohani, baik itu lewat ibadat keluarga, ibadat minggu, misa minggu. Pertanyaannya, kenapa orang enggan padahal saat ini telah dibuka ibadat maupun misa minggu? Apakah karena protokol kesehatan yang begitu ketat? Apakah protokol kesehatan menjadi satu keharusan yang tidak berarti? Pertanyaan berikutnya, kenapa di saat ada pesta, warung kopi, kedai tua, pusat perbelanjaan dibuka, bahkan tidak diizinkan, protokol kesehatan itu tak diindahkan? Saat ada pesta, orang-orang begitu ramai, seakan tiada celah untuk berpapasan satu dengan yang lain. Seharusnya kita cukup sedih, bahkan prihatin. Rumah ibadah yang kita bangun sedikit tidak terurus. Harusnya kita mau memberi waktu dan tenaga untuk merawatnya, terlebih untuk hadir merawat iman, menumbuh kembangkan lewat persekutuan ibadat. Maaf, saya bukannya kritik dan pesimis atas situasi saat ini, melainkan saya prihatin dan khawatir. Jangan-jangan saya dan kita menjadi krisis iman. Saya harap kita semua berlomba-lomba mengumpulkan harta surgawi, walaupun punya kesulitan yang lebih dibandingkan mengumpulkan harta jasmani. Kata kuncinya dalam bahasa Simalungun, maningun sa pangambedo parguluhan di akula pakon partonrio. Harus seimbang hidup rohani dan jasmani. Dengan demikian kita dapat hidup sejahtera. Amin.